Assalamualaikum, kembali bersama The Papa's Kitchen. Biasa sarapan apa, Mams, kalau pagi-pagi? Umumnya sih orang Indonesia kalau gak sarapan bubur atau soto ayam pasti sarapan lontong kari ya. Atau pilihan lainnya nasi kuning atau nasi uduk. Nah, kali ini The Papa's Kitchen mau kasih resep dan tutorial bikin nasi kuning untuk porsi keluarga. Berasnya aja ini 1 kilogram nih, jadi pas banget loh kalau disantap buat satu keluarga. Yuk ikuti aja videonya. Untuk langkah pertama, kita akan cuci dulu berasnya, cuci sampai bersih ya. Setelah itu nanti beri air kurang dari 1 buku jari. Airnya jangan banyak-banyak, nanti naskunnya benyek. Karena kan nanti dicampur juga sama santan. Itu yang bikin empuk nasinya meskipun airnya gak banyak. Jadi kalau biasa nanak nasi putih kita kasih 1 buku jari airnya. Kali ini khusus nasi kuning kurangi dari 1 buku ya. Selanjutnya, beras yang udah dicuci tadi akan kita kasih bumbu kuning. Untuk bahan bumbu kuningnya apa aja sih? Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini dia ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, lengkuas, dan serai. Semuanya di blend ya. Untuk takaran lengkapnya silahkan cek pada description box. Hasilnya seperti ini, halus banget kan? Berikutnya, bumbu kuning yang udah dicampurkan pada beras diaduk hingga merata. Pada tahap ini juga diberi tambahan bumbu lain ya, seperti garam atau lebih enak pakai kaldu ayam bubuk aja, sekitar 2 sendok makan atau 2 bungkus kemasan 8,5 gram ya. Selain kaldu ayam bubuk, juga diberi santan kental sekitar 5 sendok makan. Kalau mau lebih juga boleh ditambah 1 atau 2 sendok makan lagi cukup ya. Selain santan, masukkan juga daun salam serta 1 lembar daun pandan. Oh ya Mams, kalau mau nasi kuningnya pakai telur rebus, untuk rebus telurnya bisa diikutkan pada beras ya, jadi lebih praktis. Tapi jangan lupa cuci dulu telurnya, nanti kalau ada nok-noknya saya gak tanggung jawab. Oke, sekarang kita akan masak berasnya. Proses masaknya menggunakan teknik aron ya. Teknik aron itu beras mentah dicampur air dan dimasak hingga setengah matang. Baru setelah itu nanti beras yang udah setengah matang dikukus hingga matang. Untuk masak berasnya bisa gunakan panci biasa, tapi di sini saya menggunakan rice cooker aja biar lebih praktis. Sebenarnya bikin naskun bisa langsung menggunakan rice cooker loh Mams, tapi karena ini berasnya banyak, jadi kalau langsung masuk rice cooker gak mungkin bisa matang. Hasilnya pasti tetap jadi setengah matang. Jadi kalau mau masak naskun pakai rice cooker, sesuaikan aja takaran berasnya ya. Tapi percayalah, masak beras dengan teknik aron ini hasilnya lebih enak dan lebih pulen. Ini kan teknik warisan orang tua zaman dulu ya kan? Sambil nunggu berasnya dimasak, kita siapkan pelengkapnya ya. Untuk pelengkap nasi kuning ini silakan bebas ya berkreasi. Kalau mau pakai ayam goreng monggo, pakai balado teri monggo, apapun monggo ya. Yang penting sesuai untuk pelengkap nasi kuning. Adapun di sini The Papa's Kitchen bikin makanan pelengkapnya yang gampang-gampang aja seperti ini. Ada kering tempe gurih manis. Untuk cara bikinnya nanti harus buat videonya tersendiri ya, karena kalau semua ditayangkan di sini bisa melar durasinya. Ini juga ada orak-arik telur ya. Kalau umumnya untuk naskun itu telurnya didadar, ini orak-arik telurnya dipanggang. Dan ini ada sayuran mentimun dan selada bokor. Biasanya ada juga daun selasi, itu enak banget loh dijadikan sayuran untuk nasi kuning. Ini saya bikin sambal super pedas, tapi rasa manisnya tetap ada. Sangat cocok loh buat nasi kuning. Pelengkap lainnya ada juga kerupuk nih, tapi belum digoreng ya. Pokoknya silahkan berkreasi untuk masakan pelengkap nasi kuningnya. Yang penting cocok untuk nasi kuning. Nah, sekarang berasnya udah jadi nasi setengah matang nih, Mams. Angkat daun salam dan daun pandannya. Angkat juga telurnya ya. Telurnya juga udah matang.
Jangan lupa nasinya diaduk pelan-pelan sambil ditekan-tekan. Ini akan membuat nasinya nanti jadi pulen. Kalau ngaduknya asal-asalan, hasilnya nggak akan bagus. Bisa jadi nasinya nanti pecah-pecah atau masih bergumpal-gumpal. Jadi bagus nggak hasil nasinya nanti tergantung cara kita ngaduknya juga. Cara ngaduk yang tertib adalah salah satu trik penting dalam teknik Aron ini. Sambil tetap diaduk pelan, lalu masukkan nasi kuning setengah matang ini ke dalam kukusan. Jangan lupa periksa air di panci kukusnya. Jangan terlalu banyak karena bisa bikin nasi jadi lembek. Jangan juga terlalu sedikit, itu bisa bikin nasi gak matang karena airnya udah duluan mengering. Tapi nasinya belum matang sempurna, jadi seimbangkan aja ya Mams takaran nasi dan airnya. Nah, sekarang kita kukus ya dengan api sedang supaya airnya gak cepat surut. Untuk waktu kukusnya sesuaikan dengan banyaknya nasi ya. Cara cek matang atau belumnya mudah banget. Kalau matang, nasinya empuk dan sedikit mengembang dan gak lengket lagi. Nah, ini udah matang nih. Sekarang kita angkat ya. Wow, nasi kuningnya harum banget. Bau-bau lapar nih. Sama seperti waktu masih setengah matang tadi, setelah matang pun nanti nasinya tetap harus diaduk-aduk pelan ya. Ini dari beras 1 kilogram jadi nasi kuning untuk keluarga besar nih. Kalau di video gak begitu kelihatan banyak sih, tapi aslinya ini banyak banget. Cukuplah buat ayah ibu, anak-anak, dan cucu-cucu. Beneran, cobain aja bikin. Ini aja ya, sampai 2 hari belum habis dimakan 5 orang. Tapi jangan khawatir, nasi kuning dengan cara masak seperti ini, insya Allah tahan lama alias gak mudah basi. Sekarang kita sajikan di atas piring makan ya. Bisa dilihat kan, 1 cup ini isinya padat banget. Udah diambil 1 cup, sisanya masih banyak cup lagi. Yuk Moms, dicoba bikin ya. Selamat makan, sampai jumpa di video berikutnya.